upload. Karena apa? Saya ingin memastikan jangan sampai ada yang kemudian tersinggung misalnya, gitu-gitulah Mbak. Itu benar-benar kita lakukan semaksimal mungkin sehingga bisa sampai ke publik tapi juga tanpa menimbulkan kontroversi. Ya dua hal sih Mbak. Yang pertama kalau kita menjadi pejabat publik, kita harus siap juga mendapatkan masukan. Kritik lah untuk perbaikan. Intinya kritik itu kan untuk perbaikan. Kita harus open minded, satu. Jadi jangan gampang tersinggungan juga. Kalau ada yang kritik apa, yang penting kita lihat esensinya apa sih. Selamat datang di Voi Talk. Mari bicara bersama Voi. Perkembangan era digital semakin pesat, sehingga banyak para tokoh yang turut menggunakan media sosial. Salah satunya yang sudah ada bersama saya, mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Halo Pak, apa kabar? Baik Mbak Dinda. Kabar baik. Nah, gini Pak, sejak menjabat menjadi Kasat, kemudian sampai akhirnya menjadi Panglima, Bapak terlihat aktif begitu di media sosial, juga membawa institusi saat itu, di mana dengan beragam cerita mulai dari kebangsaan, kemudian sosial, keberanian, dan juga lain sebagainya, termasuk kehidupan pribadi. Nah, apa yang membuat Bapak saat itu tertarik untuk, dalam tanda kutip, aktif di media sosial? Yang pertama, kita kan nggak tahu Mbak ya, bahwa sosial media itu apa. Tapi waktu itu sudah mulai menjadi tren. Jadi waktu itu jabatan saya sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, dan tugas saya kan membangun image. Membangun image Angkatan Darat sedemikian rupa sehingga orang tahu inilah Angkatan Darat. Nah, menggunakan sosial media karena memang waktu itu kan kalau kita harus ke TV, waktu itu mainstream media masih TV waktu itu dengan radio. Kita sudah ke situ, ke TV, ke radio, saya ingat ke El Sinta, ke TV juga, selain TVRI dari dulu, juga mulai TV-TV yang lain. Kita buat program khusus yang bulanan, sebulan sekali episodenya. Tapi begitu mulai ada muncul sosial media, ya mau nggak mau kita juga harus ke situ. Itu aja awalnya sebenarnya Mbak. Oke, baik. Nah, ketika turut menggunakan media sosial, berarti dalam artian kita harus belajar mulai dari metode, cara penggunaan, kemudian juga perkembangan yang terjadi di media sosial. Berarti Bapak mengikuti itu? Saya mengikuti, walaupun tidak terlalu aktif, karena ya sibuk Mbak ya, kerjaan. Tapi saya berusaha paling enggak adalah yang kita lakukan tiap harinya berhubungan dengan sosial media. Mengikuti, kalau mengikuti bukan misalnya hanya satu-satunya dari menggunakan sosial media itu sendiri, tapi dari membaca. Baik. Apakah ada hal yang menarik mungkin yang Bapak temukan sendiri ketika aktif menggunakan media sosial? Menarik sekali Mbak. Karena apa? Karena kan sekarang orang itu selain dari mereka melihat, kemudian mereka bisa komen, itu kan jadi kita tahu. Ternyata responnya beda-beda, macam-macam. Apalagi tidak difilter ya. Betul, betul. Nah sehingga dari situlah, kalau gitu kita harus makin hati-hati. Ya sejauh ini semuanya sih masih lancar Mbak ya. Tapi juga kita juga selalu melihat kok, apa sih yang misalnya ada yang komentarnya apakah memberi saran, atau bahkan ada yang sama sekali nggak suka, kan itu ada aja. Tapi dari situ kita jadi belajar kok, bahwa karakter pengguna sosial media itu ya ternyata sampai dengan sekarang begitu banyak ilmunya. Baik, kita bicara soal YouTube Bapak Andika. Kan banyak juga gitu yang turut mengikuti apa saja yang dilakukan Bapak keseharian, ataupun pembicaraan apa yang dilakukan di YouTube Andika Perkasa begitu. Apakah ada satu netizen kita bilang, Pak request bahas ini dong begitu, apakah ada? Itu ada. Karena saya selalu membaca ya komen-komen itu juga, sehingga publikasi kita selalu, saya adalah reviewer terakhir.
saya selalu filter terakhir sebelum itu diupload. Karena apa? Saya ingin memastikan jangan sampai ada yang kemudian tersinggung misalnya, gitu-gitulah Mbak. Walaupun bukan perkataan, tapi misalnya adegan apa atau apa yang mungkin bisa kontroversi, itu benar-benar saya perhatikan. Jadi memang harus ada ketelitian dan itu didapat dari justru masukan-masukan juga, Mbak. Nah, Oke, tadi disebut kontroversi. Nah, ketika TNI pada lazimnya atau memang tugasnya berperang di medan tempur, nah ini ada beberapa kasus yang kita bilang cybercrime, kemudian keriuhan yang terjadi di media sosial, mulai dari publik saling melontarkan opini yang menurut mereka benar begitu, sehingga bisa membuat kericuhan di media sosial. Nah, apakah mungkin gitu sebagai mantan Panglima TNI ini bisa turut di apa ya kita bilang ini bisa turut diatur atau mungkin kita bilang menjaga kedamaian dalam bermedia sosial, karena kan banyak juga publik yang berpendapat tapi seolah-olah ya memang mereka membela negara begitu. waktu saya dinas, saya nggak ingin sampai ke situ, Mbak. Karena saya yakin ada departemen yang memang membidangi tugas pokok dan fungsinya di situ. Jadi saya nggak ingin menghimbau segala macam karena itu tugas orang lain lah. Yang bisa kami lakukan adalah memberikan contoh aja. Memberikan contoh bahwa cara kami mempublikasikan kegiatan atau misalnya memberikan testimoni misalnya, itu benar-benar kita lakukan semaksimal mungkin sehingga bisa sampai ke publik tapi juga tanpa menimbulkan kontroversi. Itu aja usaha kita internal. Ada gerakan yang bernama Barisan Rakyat Andika Perkasa Indonesia atau yang disingkat Bara Api. Nah, ini ketua umumnya Adi Kurniawan menyebut bahwa Andika Perkasa disebut sosok yang bersih, kemudian tidak memiliki cacat hukum dan tidak pernah melakukan kasus. Nah, ini kan baru-baru ini kita bilang Bapak terjun ke politik. Publik yang kontra pasti akan mencari celah kekurangan Bapak. Bagaimana responnya? Iya, dua hal sih, Mbak. Yang pertama, kalau kita menjadi pejabat publik, kita harus siap juga mendapatkan masukan. Kritik lah untuk perbaikan. Intinya kritik itu kan untuk perbaikan. Kita harus open minded, satu. Jadi jangan gampang tersinggungan juga. Kalau ada yang kritik apa, yang penting kita lihat esensinya apa sih. Yang kedua, kita pun juga harus memastikan bahwa dengan banyaknya sosial media ini digunakan oleh masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia, maka ini akan menjadi jejak-jejak digital. Nah, dan apalagi dengan sekarang mulai berkembangnya nih penggunaan artificial intelligence, ini juga akan lebih teliti lagi. Mesin ini kan lebih teliti daripada orang nyari jejak digitalnya Andika, dia nyari satu persatu. Begitu mesin, waduh, sudah keluar semua. Apakah misalnya di ChatGPT gitu, untuk yang sifatnya generatif, kita generate apa story tentang siapa, wah langsung itu teliti banget itu, Mbak, nggak akan ada yang kelewat kalau itu. Jadi bagi saya menjadi pejabat publik juga harus accountable. Itu satu sisi kita accountable, pastikan kita nggak macem-macem. Karena apa? Karena publik akan tahu sekecil apapun yang kita lakukan yang kemudian dianggap melanggar, itu pasti akan dikejar terus. Jadi kita menjadi harus lebih bagus menahan diri, tapi di sisi lain kita juga harus bisa menerima lah masukan-masukan. Berarti Bapak siap dikritik? Oh harus. Saya menjadi pejabat publik harus itu, Mbak. Dan selama saya menjadi Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI kan juga banyak kritikan, masukan. Saya harus siap. Cukup. Ya. Terima kasih Bapak sudah hadir sama-sama, bersama saya membagikan kisah dan pandangannya bagaimana cara bermedia sosial. Semoga di tahun-tahun politik mendatang, semoga apa yang dijalankan lancar begitu. Terima kasih, Mbak. Thank you, Mbak Dinda. Pembahasan seru menarik lainnya tentang politik, hukum, sosial hingga hiburan bisa Anda baca di www.foi.id. Sampai jumpa.